Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Gaab telah menggunakan transformasi Dewa Iblis dengan sangat cepat, tetapi ketika simbol angkatan laut yang besar tiba di belakangnya, bahkan pada saat itu akan menyatu dengan tubuhnya, udara di depannya terkoyak dan setitik cahaya 7 warna segera muncul. Apa yang bisa dilakukan Gaab tepat waktu adalah memblokir dengan tongkat besar berwarna biru di tangannya. Namun, di saat berikutnya, setitik cahaya menghilang sekali lagi. Simbol besar di belakang Gaab dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya, memungkinkan tubuhnya membengkak dengan cepat. Lebih dari 100 simbol berbeda muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya juga. Ini adalah simbol yang diciptakan dari sihir misterius. Setelah mengalami transformasi Dewa Iblis, sihir misterius Gaab menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Dewa Iblis Arcane hanya melayang di sana tanpa bergerak. Matanya kosong saat dia menatap ke kejauhan seperti sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Demon God of Curses Stolas dan Dark Phoenix Demon God Phoenix juga merasakan ada yang tidak beres dan mereka menggunakan transformasi Demon God mereka tanpa ragu-ragu. Stolas mengeluarkan suara gagak dan sepasang sayap hitamnya segera terbentang. Di bawah iluminasi pilar Dewa Iblis Merah Jingga di kejauhan, dia berubah menjadi gagak besar dengan lebar sayap 10 meter. Kedua mata dan paruhnya berwarna merah jingga. Transformasi Dewa Iblis The Dark Phoenix Demon God Phoenix jauh lebih mewah. Dia menjadi lebih dari 20 meter dengan sayapnya bahkan lebih lebar dari itu. Jejak api emas gelap muncul di tubuh hitamnya yang megah. Dia telah menjadi Phoenix kegelapan. Namun, transformasi Dewa Iblis mereka gagal mempengaruhi Gaab. Tepat saat mereka berubah, potongan cahaya 7 warna mulai keluar dari tubuh Gaab. Setelah itu, dengan ledakan, tubuh Gaab meledak dengan cahaya 7 warna di bawah perlindungan semua simbol misterius. Itu membuat Stolas dan Phoenix takut untuk menghindar dengan cepat. The Arcane Demon God Gaab yang berada di peringkat 33 menjadi Dewa Iblis pertama yang jatuh dalam pertempuran ini. Samigina yang awalnya duduk di kursi komandan tiba-tiba berdiri saat kaget muncul di matanya. Sementara Gaab tidak ahli dalam pertempuran, kultivasinya masih mencapai peringkat ketiga dari langkah ke-9. Jika dia menjalani transformasi Dewa Iblis, kekuatan pertempurannya bahkan bisa mencapai peringkat kelima dari langkah ke-9 dan kemampuan pendukungnya akan menjadi sangat kuat. Namun, dia baru saja langsung dibunuh seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa kuil prajurit tidak memiliki alat surgawi? Namun, cahaya 7 warna sebelumnya jelas hanya bisa dipancarkan oleh alat surgawi. Apakah itu busur alat surgawi? Tanpa ragu, alat suci yang paling menakutkan di medan perang adalah tongkat sihir yang bisa memperkuat sihir, tetapi dalam hal menimbulkan ancaman terbesar bagi seseorang, tidak ada yang bisa mengalahkan busur. Begitu busur alat surgawi muncul, itu akan menimbulkan ancaman besar bagi Dewa Iblis manapun. Bahkan Dewa Kematian Iblis Samigina yang berada di peringkat keempat tidak akan menjadi pengecualian untuk ini. Benteng timur laut menjadi jauh lebih sulit untuk diambil daripada yang dia bayangkan. Samigina tidak bisa menahan ekspresinya menjadi sangat melengkung. Busur besar terkulai, sementara tangan kiri Ye Sanmi yang memegang busur tetap diam. Namun, cahaya di matanya telah redup. Jelas, tidak mudah baginya untuk menembakkan panah yang bisa langsung membunuh Dewa Iblis. Namun, panah itu meningkatkan moral benteng Tenggara dengan jumlah yang luar biasa. Tentara musuh telah tiba. Sebagai klan kuat yang merupakan perpaduan antara sihir dan biologi, Blazing Lions segera meluncurkan bola api ke dinding. Pada saat yang sama, mereka menggunakan tubuh mereka yang besar namun tangguh untuk melindungi Serigala Iblis dan Iblis Panter. Penyihir bumi menggunakan mantra batu jatuh, membombardir lingkungan di depan dinding. Batu elemental akan secara otomatis menghilang setelah mendarat di tanah. Mereka tidak akan menjadi batu yang bisa digunakan iblis untuk memanjat. Upaya gabungan dari 500 penyihir bumi untuk sementara menghentikan kemajuan musuh di bawah. Namun, serigala iblis ulet dan kuat dalam pertempuran, sementara iblis panter juga cepat. Akibatnya, kerusakan yang disebabkan oleh mantra batu jatuh menjadi terbatas. Itu hanya bisa mencegah mereka menyerang dinding. Setelah panah Ye Sanmi, Qiu Yonghao benar-benar memulihkan ketenangannya dan memberikan perintah satu demi satu. Tepi dinding ditutupi oleh prajurit perisai, sementara tentara ksatria telah berkumpul di kota, siap untuk bertempur kapan saja.
Ksatria hanya akan paling efektif di tempat terbuka. Misi para penyihir api adalah untuk menangani pasukan udara dari iblis. The Dual-Headed Demon Eagles dan Bearded Demons tiba pada saat yang bersamaan. Setan burung menggunakan serangan fisik, sedangkan elang setan berkepala ganda dapat menggunakan sihir kegelapan dan api serta serangan fisik sampai batas tertentu. Mereka merupakan ancaman yang sangat besar bagi benteng Tenggara. Namun, pengaruh panah Yesani terlalu besar, jadi iblis terbang ini jelas melambat secara drastis. Bahkan Demon God of Churches Stolas dan Dark Phoenix Demon God Penex tidak mendekati dinding. Bahkan setelah menggunakan transformasi Dewa Iblis, mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menghindari serangan mengerikan dari haluan surgawi. Meskipun Yesani hanya membunuh satu Dewa Iblis, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia sendiri yang sepenuhnya meminimalkan efek dari 3 Dewa Iblis di medan perang. Samigina sudah berdiri. Dia memerintahkan pertempuran, Bifron, Hagenti, bantu Stolas dan Penex. Ya, 2 sosok kekar melesat dari sisi Samigina dengan sekejap dan menyerbu ke medan perang. Salah satu sosok itu berwarna hitam besi, sementara yang lain berwarna kuning kecoklatan. Peringkat 46, monster Demon God Bifron berdiri setinggi 10 meter. Dia tampak seperti babon yang membesar. Kecakapan bertarung jarak dekat sangat luar biasa, tetapi dia tidak tahu sihir apapun. Dengan tubuh yang tangguh, pembelaannya mengejutkan. Peringkat 48, Ox Demon God of Terror Hagenti adalah sapi besar. Dia adalah salah satu dari sedikit dewa iblis yang paling ahli dalam pertahanan. Tujuan Samigina mengirim mereka keluar sangat sederhana. Dia ingin mereka melindungi Demon God of Churches dan Dark Phoenix Demon God yang memiliki pertahanan lebih lemah, sehingga sihir mereka dapat dilepaskan ke potensi penuh mereka, yang akan memungkinkan mereka untuk membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Akan jauh lebih mudah bagi monster Demon God dan Ox Demon God untuk menangani panah. Tepat ketika Samigina mengirim 2 dewa iblis sebagai bala bantuan, pertempuran untuk benteng telah benar-benar terjadi. Tanpa ada yang lain untuk menindaklanjuti mantra penyihir bumi, serigala iblis dan iblis panter memulai serangan skala penuh mereka di dinding. Mereka berdua adalah kekuatan utama di antara iblis, karena kekuatan mereka relatif lebih kuat. The Blazing Lions sedikit kurang mahir dalam memanjat, tetapi begitu mereka berhasil mencapai dinding, mereka akan menimbulkan ancaman besar bagi para pejuang di sana. Prajurit perisai berdiri di paling depan dengan gagah berani dan bertabrakan dengan serigala setan dan setan panter. Meskipun kuil prajurit adalah yang terlemah dari 6 kuil, itu juga yang paling banyak. Dengan prajurit perisai di depan dan para pengamuk di belakang, mereka terlibat dalam pertempuran sampai mati melawan serigala iblis dan iblis panter. Semua petinggi kuil prajurit muncul di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat Demonic Wolves dan Panther Demons, mereka masih memucat dibandingkan dengan prajurit dari langkah ke-6 dan lebih tinggi. Pedang emas besar menyapu bagian atas dinding. Di dinding yang membentang beberapa ratus meter, semua Demonic Wolves, Panther Demons dan beberapa Blazing Lions yang baru saja dibuat terbelah 2. Ini adalah serangan Qiu Yonghao. Prajurit di atas langkah ke-8 semuanya berdiri di benteng, mencegah serigala iblis dan iblis panter melewati mereka. Namun, serangan dari iblis di udara juga tiba. Sihir dari Demons elang berkepala ganda dan tombak petir dari Bearded Demons terus menghujani benteng Tenggara. Tentara dari Temple Union mulai menderita kerugian. Untungnya, taktik pertempuran Qiu Yonghao untuk memasangkan pasukan sangat berhasil. Penyihir dilindungi dengan sangat baik, tetapi iblis udara melawan dengan cukup kuat juga. Yang mengejutkan Samigina adalah karena suatu alasan, senjata pertahanan yang biasanya memiliki kekuatan terbesar, meriam ajaib, tidak digunakan sama sekali. Mereka tampaknya telah menghilang sepenuhnya, yang memungkinkan pasukan iblis udara untuk bertarung lebih keras. Menyembur, seorang prajurit anehnya ambruk di tanah dengan leher tergorok dan segera sebuah lubang muncul di dinding. Namun, itu dengan cepat dicolokkan oleh seorang berserker menggunakan tubuhnya. Penyihir, gunakan teknik kepanduan. Ada setan tanggul. Teknik pengintaian menyala di tembok kota dan seperti yang diharapkan, sejumlah besar Dark Demons muncul di medan perang di antara Demonic Wolves dan Panther Demons. Bahkan ketika mereka disinai oleh teknik pengintaian, Dark Demons yang tak terlihat seperti gumpalan asap transparan, membuatnya sangat sulit untuk menemukannya. Kerugian di dinding segera meningkat sebagai hasilnya.
Di udara, monster Demon God dan Ox Demon God akhirnya tiba. Di bawah perlindungan mereka, Phoenix dan Stolas akhirnya bisa mendekati dinding benteng. Mereka berdua mempersiapkan sihir mereka juga. Setelah mencapai titik ini, iblis akhirnya menang melalui kekuatan pasukan darat dan udara mereka. Bola lampu hijau redup tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Saat jatuh dari langit, terowongan bengkok muncul. Mata Stolas terlihat kejam. Matilah, dasar manusia sialan. Anda benar-benar telah membunuh Gaap. Saya ingin melihat bagaimana Anda menangani rawa korosi saya sekarang. Nama itu sangat sederhana, tetapi itu adalah mantra terlarang yang sebenarnya, mantra terlarang yang penuh dengan kekuatan kutukan. Itu tidak menargetkan orang, tetapi tembok. Namun, pada saat ini, sosok merah api tiba-tiba melompat dari dinding. Sepasang sayap api besar membentang dan mendorong tubuhnya ke arah lampu hijau dalam sekejap. Senjata di tangannya adalah tombak. Tombak menusuk ke depan dan kristal merah transparan tiba-tiba muncul di ujung tombak. Kristal merah baru saja menusuk ke game, bola cahaya hijau dan cahaya berhenti di udara, seolah-olah akan meledak. Namun, kristal merah meledak lebih dulu. Api yang bercampur merah dan hijau segera naik dan langit berubah menjadi sekelompok besar api. Setelah itu, sosok merah api yang terbang ke udara menusukkan tombaknya ke langit yang jauh. Saat tombak sosok merah itu ditusukkan ke langit, api merah dan hijau segera berubah menjadi pilar api besar yang langsung mendekati jajaran elang iblis berkepala ganda di kejauhan. Lebih dari 100 elang iblis berkepala ganda menghasilkan jeritan menyedihkan di bawah klan. Sudah terlambat bagi para dewa iblis untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah seorang prajurit yang sepenuhnya mengenakan baju besi merah api. Tombak di tangannya berwarna merah api dan juga melonjak dengan api. Sosoknya menjadi agak ilusi karena panas di sekitarnya, yang mengaburkan penampilannya. Sungguh prajurit yang kuat, 4 dewa iblis di udara terkejut. Meskipun mereka tidak takut dengan lawan seperti ini, kultivasi prajurit masih mengejutkan mereka. Serangan kristal jelas merupakan teknik domain. Kalau tidak, bagaimana mungkin mantra terlarang yang digunakan oleh Demon God of Churches selama ini bisa dibatalkan dengan begitu mudah? Dewa Setan Sapi Hagenti mengeluarkan raungan hebat saat sosoknya yang luar biasa segera membengkak hingga setinggi 100 meter. Senjatanya adalah tongkat besar, yang juga melebar dengan tubuhnya. Dia sepenuhnya melindungi Demon God of Churches Stolas di belakangnya. Dengan sapuan tongkat besar, itu langsung menembak ke arah prajurit merah api. Prajurit itu mendengus dingin dan menusukkan tombaknya ke depan. Saat tubuhnya langsung membengkak, tombak itu langsung melesat ke langit dengan cincin api. Cincin api dengan cepat berputar di udara dan dengan sekejap, dia kembali ke dinding benteng. Dia menghindari sapuan Hagenti. Cincin api meledak di udara, menembak ke segala arah sebagai bila api. Itu memberikan pukulan berat kepada elang iblis berkepala ganda sekali lagi, merenggut lebih dari 100 nyawa. Dewa Setan Sapi sangat marah. Menggunakan ketangguhan tubuhnya, dia mengabaikan sihir dari dinding. Sosok sapi besar perlahan muncul di belakangnya. Sapi itu benar-benar kuning kecoklatan, dengan hanya sepasang mata putih. Aura menakutkan segera muncul dan otot-otot Hagenti mulai membengkak juga. Ditutupi dengan urat tebal, tubuhnya yang luar biasa tampak lebih menakutkan. Tongkat besar di tangannya tampak menjadi pilar cahaya, bersinar terang dengan cahaya kuning kecoklatan. Transformasi Dewa Setan. Sebagai salah satu dewa iblis yang paling cocok untuk menyerang struktur pertahanan, dia melepaskan kekuatan terbesarnya saat dia jatuh menuju benteng tenggara. Tongkat besar di tangannya, dengan panjang lebih dari 150 meter dan lebar 10 meter, langsung jatuh ke dinding. Jika serangannya berhasil, dia mungkin akan merobek celah besar di dinding, serta merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat inilah sosok kuning tiba-tiba muncul di langit. Sosok kuning itu sangat aneh. Dia bertelanjang dada, sementara kulitnya abu-abu. Dia bersinar dengan cahaya kuning cerah. Otot-ototnya yang kokoh menunjukkan kekuatan dan keindahan. Dia juga memegang tongkat. Kepala botaknya memantulkan cahaya kuning yang dia pancarkan, sementara api kuning menyala di matanya. Menghadapi serangan Hagenti yang menakutkan, dia menggunakan tongkatnya sendiri untuk menerima serangan itu tanpa ragu-ragu sama sekali. Harus disebutkan bahwa Hagenti dan ukuran serta auranya memiliki level yang sama sekali berbeda. Ledakan.
Tampaknya ada guntur di atas benteng tenggara. Suara memekakkan telinga membuat para prajurit dari kedua belah pihak tersentak. Pertempuran bahkan terhenti sejenak. Pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Hagenti sebenarnya terlempar 1000 meter jauhnya. Sementara prajurit botak itu dikirim terbang juga, dia menstabilkan dirinya di udara dengan sangat cepat. Sama-sama cocok. Surga, seorang pejuang manusia sebenarnya sebanding dengan dewa setan sapi Hagenti dalam hal kekuatan. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, Hagenti telah mengalami transformasi dewa iblisnya dan berada dalam kondisi terkuatnya. Meskipun dia tidak terlalu ahli dalam pertempuran, kekuatan fisiknya cukup untuk menempatkannya di antara 10 dewa iblis teratas. Hehe, itu sudah memuaskan, prajurit botak itu tertawa kecil sebelum menembak dengan cepat. Dia mencari pertempuran, langsung menyerang Hagenti. Sosok merah api dari sebelumnya muncul di medan perang sekali lagi, langsung menyerang Stolas. Tanpa ragu, kedua prajurit ini adalah War Gods dan mereka benar-benar bisa menandingi Demon God of Churches dan Ox Demon God dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka bahkan memiliki sedikit keunggulan dalam hal elemen. Ini memaksa Samigina yang memimpin pertempuran dari jauh untuk menganggap mereka serius. Benteng Tenggara sebenarnya memiliki pembangkit tenaga listrik seperti ini. Samigina agak terkejut. Sama seperti bagaimana Temple Union memahami iblis, iblis juga telah menyelidiki pusat kekuatan dari Temple Union secara menyeluruh. Samigina tahu persis berapa banyak kekuatan-kekuatan langkah ke-9 yang dimiliki kuil prajurit, tetapi sepertinya tidak pernah ada prajurit api dan bumi yang sekuat itu. Dia dapat dengan jelas mengetahui dengan kultivasinya bahwa alasan mengapa prajurit botak dapat menandingi Hagenti dalam kekuatan fisik adalah karena dia adalah pembangkit tenaga listrik pemilik domain, dan domainnya seharusnya meningkatkan kekuatannya. Inilah mengapa dia bisa menandingi Hagenti secara merata. Hagenti berada di peringkat 48 dan tidak memiliki domain sendiri. Dengan kultivasinya di peringkat kedua dari langkah ke-9 yang dikombinasikan dengan transformasi Dewa Iblis, dia gagal mendapatkan keunggulan atas lawannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya setelah transformasi Dewa Iblis berakhir, maka dia mungkin akan kalah. Kekuatan pertempuran prajurit api itu bahkan lebih besar. Tidak hanya dia memiliki domain, dia juga memiliki teknik domain. Api tidak seefektif melawan kutukan seperti cahaya, tetapi api yang setara dengan teknik domain adalah cerita lain. Dalam keadaan Stolas harus menghindari lawannya untuk mendekatinya, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan prajurit api ini. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada sisi monster Demon God Bifrost dan Dark Phoenix Demon God Phoenix. Banjir api gelap sudah turun di dinding. Kemampuan para imam ditunjukkan pada saat itu. Cahaya keemasan muncul di atas dinding, menghalangi efek api gelap. Yesanmi telah mengangkat busur surgawinya sekali lagi di atas dinding saat dia menatap Phoenix yang saat ini sedang mengeluarkan sihir. Kematian instan gaab telah meninggalkan tekanan psikologis yang besar pada Phoenix, sehingga dia menghentikan mantranya dan bersembunyi di balik Bifrost dalam sekejap. Baru saat itulah dia merasa nyaman. Bifrost juga tidak berani menyerang kota, karena misi utamanya adalah melindungi Phoenix. Di antara para dewa iblis, peringkat mereka menentukan status mereka. Meskipun Phoenix yang berperingkat 37 tidak memiliki domain, statusnya jauh lebih tinggi daripada Bifrost yang hanya berperingkat 46. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa Yesanmi sendiri telah berhasil membunuh Dewa Iblis dan menjatuhkan 2 Dewa Iblis lainnya, memaksa kekuatan pertempuran Phoenix berkurang dan mencegah Bifrost menyerang kota dengan begitu mudah. Sampai sekarang, sebagian besar pahlawan abadi yang ditempatkan di Benteng Tenggara belum ambil bagian dalam pertempuran. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Kepala kuil Qiyu, haruskah kita menggunakan apa yang telah kita siapkan? Seorang lelaki tua menanyai Qiyu Yonghao dengan serius, tepat setelah Qiyu Yonghao membersihkan sekawanan besar musuh dengan wilayah kekuasaannya. Orang tua itu juga seorang pahlawan abadi. Ada 2 orang lagi di sisinya. Meskipun mereka disembunyikan oleh jubah yang mereka kenakan, getaran elemen di sekitar mereka sangat tebal. Tidak, belum. Klan Vian belum bergerak, jawab Qiyu Yonghao tegas. Sekarang, dia sudah benar-benar tenang. Setelah menyaksikan kekuatan para pahlawan abadi, kepercayaan diri Qiyu Yonghao meningkat secara signifikan. Dengan pahlawan abadi ini, apakah Samigina akan memiliki peluang untuk sukses?
Saat dia mengatakan itu, Qiu Yonghao bangkit dan memasuki pertempuran. Sebagai kepala kuil sebelumnya dari kuil prajurit dan orang yang telah memahami rahasia niat pedang dan domain niat pedang, Qiu Yonghao sangat mematikan di medan perang. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, Qiu Yonghao memimpin sekelompok prajurit yang telah melampaui langkah ke-6 dan naik ke udara, berdiri melawan Bearded Demons dan Dual-Headed Demon Eagles. Pertempuran memasuki jalan buntu. Saat para pendeta menangkis sihir, korban manusia perlahan meningkat. Samigina melirik situasi medan perang dengan dingin. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti melewatkan sesuatu sepanjang waktu. Sejak pertempuran dimulai, dia sudah mengirim 150 pasukan. Meskipun tidak satupun dari mereka membentuk pasukan paling kuat di bawah kendalinya, itu masih hampir sepertiga dari pasukannya. Dari bagaimana situasinya sekarang, tampaknya menguntungkan mereka. Pertempuran telah menemui jalan buntu, jadi dia percaya bahwa selama lebih banyak orang memasuki pertempuran, skala kemenangan pasti akan mengarah ke satu sisi. Namun, dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia tidak terlalu protektif terhadap pasukan elit di bawah komandonya. Dia hanya peduli dengan klannya sendiri. Apakah korban dari klan lain ada hubungannya dengan dia? Semakin banyak mereka mati sekarang, semakin banyak klannya yang bisa mendapatkan ketika harus menjarah manusia. Selain tentara Vian yang berjumlah 100.000 tentara, sebagian besar tentara lain yang belum dikirim ke pertempuran berasal dari klan dengan Dewa Iblis. Meskipun Samigina adalah orang yang bertanggung jawab di sini, dia masih perlu mencari Dewa Iblis lainnya, atau tidak satupun dari mereka akan terlihat bagus karena mereka memutuskan untuk mengeluh kepada Kaisar Dewa Iblis. Sisi benteng tenggara telah dimulai, kata Long Tianyin kepada Long Haoshan. Mereka berdua berada di sebuah ruang pertemuan kecil. Selain mereka, Bright Glimmer of Hope juga hadir. Long Haoshan mengangguk, informasi dari Yue Ye sangat akurat. Bagi kami, ini adalah pertempuran yang kami yakini. Samigina sudah jatuh ke dalam perangkap kami. Bagaimana dengan pihak lain? Long Tianyin berkata, pihak lain sudah menemukan jejak musuh. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari, Dewa Iblis Neraka Marbas dan Dewa Iblis Beruang Valevor akan tiba di jalur Gunung Myriad Beast dengan pasukan mereka. Kombinasi Dewa Setan Neraka dan Dewa Setan Beruang itu merepotkan. Namun, sementara Chen Hongyu, tua itu selalu pelit, dia memiliki banyak hal baik yang disembunyikan. Mungkin akan sulit bagi Marbas atau Valevor untuk mengalahkannya.